Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yezatri Cahyani yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami hari ini. Kami berasal dari kelompok 5 dan akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah metode statistika, yaitu distribusi peluang diskrit khusus. Sebelum masuk ke pemaparan pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kalista Audrey dengan NIM 2303006. Kemudian dengan saya Yezatri Cahyani dengan NIM 230300078. Kemudian Resti Septia dengan NIM 2303098. Kemudian Raja Hamid Gunawan 2303024. Kemudian Dinda Tuardana dengan NIM 2303047. Next selanjutnya. Melalui presentasi ini kami akan mengenalkan beberapa jenis distribusi diskrit peluang khusus, yaitu ada distribusi seragam atau uniform, kemudian distribusi Bernoulli, dan akan ditutup dengan distribusi binomial. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Kalista Audrey. Kepada Kalista Audrey dipersilakan. Baik, sahabat tentang materi distribusi seragam atau uniform, yang mana memiliki definisi suatu bahasa X mempunyai distribusi yang diskrit dan dinyatakan dengan X, K sama dengan 1 per K, yang mana untuk X sama dengan X1, X2, X3 hingga Xk, di mana Xi tidak sama dengan Xj, dengan I tidak sama dengan J. Next. Contoh soal. Bila lampu pijar dipilih secara acak dari suatu kotak yang berisi lampu pijar 40 watt, 60 watt, 75 watt, dan 100 watt, dengan probabilitasnya masing-masing 1. Distribusi uniformnya adalah diketahui dari definisi F, K sama dengan 1 per K, di mana X1, X2, X3, X4, maka dapat disimpulkan F, K sama dengan 1 per 4 dengan X 40, 60, 75, dan 100. Teorema rataan dan variansi distribusi uniform diskrit F, X, K adalah mu sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K Xi per K, dan sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K Fi dikurang mu dikuadratkan per K. Dibuktikan teorema yang pertama untuk rata-rata. Mu sama dengan F sama K, yang mana Fx, K digantikan dengan 1 per K. Maka sigma I sama dengan 1 per hingga K Xi dikali 1 per K, sama dengan 1 per K sigma I sama dengan 1 hingga K Xi, sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K Xi per K, yang mana teorema terbukti. Kedua, untuk variansi, sigma kuadrat sama dengan variansi X sama dengan Xi dikurang mu dikuadratkan, sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K Xi dikurang mu dikuadratkan Fx, K, yang mana juga Fx, K digantikan juga dengan 1 per K. Maka sigma I sama dengan 1 hingga K Xi dikurang mu dikuadratkan dikali 1 per K, sehingga didapatkan 1 per K sigma I sama dengan 1 hingga K Xi dikurang
mu dikuadratkan. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K I dikurang mu dikuadratkan hingga per K. Maka teorema terbukti. Contoh soal. 9 buah kartu diberi nomor 1 sampai dengan 9. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Setiap kartu memiliki peluang yang sama untuk terambil jika dilakukan pengambilan sebuah kartu secara acak. Maka tentukanlah nilai rata-rata dan variansinya. A. Rata-rata, yang mana diketahui dari soal K sama dengan 9. Maka EX sama dengan mu X sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K XI per K. Nilai K digantikan menjadi 9, maka sigma I sama dengan 1 hingga 9 XI per 9. Sama dengan X1, X2 tambah X2, tambah X3, tambah X4, tambah X5, tambah X6, tambah X7, tambah X8, tambah X9. Nilai X1 sampai dengan X9 digantikan dengan 1 sampai 9. Maka 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9 per 9. Didapatkan hasil 45 per 9. Maka nilai rata-rata yang diperoleh ialah 5. Bagian variansi X sama dengan sigma X kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K XI dikuadratkan per X. Nilai K digantikan dengan 9, maka didapat sigma I sama dengan 1 hingga 9 dikalikan dengan X1, yang mana juga sampai X9. Maka didapat nilai X1 yaitu 1 dan hingga X9 yang mana nilainya juga 9. Didapatkan dari hasilnya 1 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah 2 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah 3 dikurang 5 dikuadratkan, 5 dikuadratkan, ditambah 6 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah 7 dikurang 5 dikuadratkan, tambah 8 dikurang 5 dikuadratkan, dan tambah 9 dikurang 5 dikuadratkan. Dibagi dengan 9. Maka didapatkan hasil 16 ditambah 9, ditambah 4, ditambah 1, ditambah 0, ditambah 1, ditambah 4, tambah 9, tambah 16 per 9. Dapat hasil 60 per 9 yang jika disederhanakan menjadi 6,66667. Jadi nilai variansi yang diperoleh ialah 6,66667. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kalista Audrey. Selanjutnya materi distribusi Bernoulli yang akan saya jelaskan. Peubah acak Bernoulli hanya mempunyai dua nilai, yaitu 0 dan 1 dalam satu kali percobaan. Nilai 0 dan 1 ini biasanya dikaitkan dengan gagal dan sukses. Peluang sukses itu dilambangkan dengan P, sedangkan peluang gagal itu dilambangkan dengan 1 dikurang P. Definisi dari distribusi Bernoulli yaitu suatu peubah acak X mempunyai distribusi Bernoulli. X itu dikatakan peubah acak Bernoulli jika dan hanya jika distribusi peluangnya diberikan dengan Fx P itu sama dengan P dipangkatkan X dikali 1 dikurang P itu dipangkatkan 1 dikurang X sama dengan P pangkat X dikali Q pangkat 1 dikurang X untuk X sama dengan 0 dan 1. Baik, teorema distribusi Bernoulli Fxp mempunyai rata-rata mu sama dengan P dan variansi kuadrat sama dengan P dikali Q. Maka bukti dari rata-rata distribusi Bernoulli ini dengan ekspektasi X sama dengan mu sama dengan ekspektasi X dikali Fx, maka sesuai definisi tadi kita ganti menjadi Fx dikali P. Maka Fx dikali P ini kita substitusi dengan definisi tadi adalah P pangkat X dikali 1 dikurang P dipangkatkan 1 dikurang X, maka diperoleh sigma X dikali P pangkat X itu dikali 1 dikurang P pangkat 1 dikurang X untuk X sama dengan 0 dan 1.
Kita ganti X-nya 0, maka diperoleh 0 sama dengan P pangkat 0 dikali 1 dikurang P pangkat 1. Dan kita ganti X sama dengan 1, maka diperoleh 1 dikali P dikali 1 dikurang P dipangkatkan 0. Maka diperolehlah 0 ditambah P sama dengan P. Selanjutnya, untuk teorema selanjutnya itu distribusi Bernoulli fx di P mempunyai rata-rata mu sama dengan P dan variansi kuadrat itu sama dengan P dikali Q. Bukti variansi distribusi Bernoulli itu adalah variansi kuadrat sama dengan variansi X sama dengan ekspektasi dari X dikurang mu dikuadratkan menjadi ekspektasi X dikuadratkan sama dengan sigma X dikali P dipangkatkan X dikali 1 dikurang P dipangkatkan 1 dikurang X. Kita ganti nilai X-nya 0, maka diperoleh 0 dikali P pangkat 0 dikali 1 dikurang P dipangkatkan 1. Diganti nilai X-nya sama dengan 1, diperoleh 1 ditambah 1 dikali P dikali 1 dikurang P dipangkatkan 0. Maka diperoleh P. Selanjutnya untuk variansi kuadrat itu adalah ekspektasi dikurang ekspektasi dikuadratkan. Maka ekspektasi tadi kita peroleh P dan ekspektasi kita kuadratkan menjadi P pangkat 2. Selanjutnya P itu kita ganti dengan 1 dikurang P, maka kita kurangi P dikurang 1 dikurang P itu adalah PQ, dengan Q adalah 1 dikurang P. Selanjutnya ada contoh soal. Jika dalam suatu permainan sebuah dadu, kejadian dadu bernilai 4 atau 6 disebut sukses dan kejadian lainnya disebut rata-rata dan variansinya. Tentukan fungsi peluang dan rata-rata serta variansinya. Penyelesaiannya, peristiwa sukses itu jika dadu bernilai 4 dan 6. Selain bernilai 4 dan 6, maka itu disebut peristiwa gagal. Sehingga dengan teorema tadi, peluang sukses adalah disimbolkan dengan P sukses, maka P sama dengan 2/6, karena 6 adalah sampel dari dadu. Sehingga kita bisa menyederhanakannya menjadi 1/3. Selain itu, peluang gagal adalah 1 dikurang dari peluang sukses, sehingga 1 dikurang 1/3 adalah 2/3. Selanjutnya untuk rata-rata dan variansinya itu diperoleh Px, seharusnya ini menjadi Fx ya, sama dengan 1/3 dipangkatkan X dikali 1 dikurang 1/3 itu dipangkatkan 1 dikurang X, untuk X sama dengan 0 dan 1. Selanjutnya 0 itu untuk X lainnya. Untuk variansinya itu diperoleh ekspektasi X sama dengan P, maka P tadi adalah 1/3. Sehingga variansi X sama dengan P dikali 1 dikurang P, kita kalikan 1/3 dikali dengan 2/3 diperolehlah 2/9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja Hamid Gunawan. Kepada Raja dipersilahkan. Baiklah, saya Raja Hamid Gunawan akan menjelaskan tentang distribusi polinomial. Yang dimana definisi dari distribusi itu adalah bila suatu usaha binomial dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang I-nya itu sama dengan 1 dikurang P, maka distribusi peluang pompa acak X yaitu banyaknya sukses dalam N usaha bebas adalah yang rumusnya B X N, P sama dengan kombinasi dari N dan X, yang dimana P-nya itu berpangkat X dan Q-nya itu berpangkat N dikurang X, yang dimana nilai X-nya itu dari 0, 1, 2 sampai N.
yang mana di sini air itu dapat menangkap itu dengan itulah peluang bahwa cepat keluar dari kadang dan tidak akan lupa yang dapat kita maksudnya yang berikutnya peluang tahun bencana yang dimana P yang itu nanti kita berempat kalau sama dengan 5 dan Q-nya itu sama dengan peluang yang tepat 2 dari 4 itu tidak akan rusak menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi sehingga nilai peluangnya adalah yang dimana dari definisi tadi yang dapat dibuatkan Px n, P sama dengan kombinasi n dan x yang dimana P nya berpangkat x dan Q nya berpangkat kurang x yang dimana nilai x nya itu dari 0, 1, 2 sampai ke n yang dimana B x nya itu sama dengan 2 yang n nya sama dengan 4 dan P nya itu adalah 3/4 sama dengan kombinasi nilai maka dapat kombinasi 4 2 yang dimana nilai itu kita masukkan di sini nilai dimana x itu 2 dan nilai sini itu adalah 1/4 dan nilai n dikurang x itu adalah 4 dikurang x dapat dikuadratkan yang dimana kombinasi 2 itu nilainya 12/2 dan 3 kuadratkan hasilnya adalah 9 dan 1/16 hasilnya 1/16 dan dapat disederhanakan menjadi 9/16 dan 1/16 tapi kita kalikan 6 dikali 16 hasilnya menjadi 27/128 yang dimana teorema satunya adalah rataan dari distribusi modal adalah mu sama dengan np dan sigma kuadrat sama dengan np yang dimana dapat kita buktikan dengan menggunakan dari mana mu itu sama dengan ekspektasi x pada n sigma dari x sampai n mana x tadi kombinasi n dan dimana satu dikurang itu dimana kita kurang yang dapat diuraikan menjadi itu sama dengan sigma x sama dengan 1 x dikali dengan kombinasi n dan x p berpangkat x 1 dikurang p pangkat n x sama dengan sigma nya x sama dengan 1 sampai n x dikali n faktorial per x yang faktorial dan n dikurang x difaktorialkan yang dikali ke x dikurang p yang dimana sigma x sama dengan 1 sampai x dikali dengan n faktorial per x dikali x dikurang 1 difaktorial dan n dikurang x p pangkat x 1 dikurang pangkatan n dikurang dari mana n sigma x sama dengan 1 dikali 1 faktorial per x dikurang 1 faktorial dan n dikurang x dikurang x yang dimana di
Ini dikurang X P berpangkat 1 atau dikurang yang mana itu misalkan bahwa itu sama itu ketika X kurang maka kita dapat ini sama dengan ini maka sama dengan 0 N dikurang 1 dikurangkan dari P N dikurang 1 dipangkatkan 1 dikurang dipangkatkan 1 tambahkan P ditambah 1 dikurang sama dengan 1 sehingga P dikali 1 sama dengan maka dapat ditentukan bahwa yaitu Teorema Baik, teorema selanjutnya akan dijelaskan oleh Resti Septia. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Dinda Tuardana. Kepada Dinda Tuardana dipersilahkan. Saya akan menjelaskan teorema 2, yaitu jika X mempunyai distribusi binominal dengan parameter N dan P, dan Y sama dengan X per N, dan maka ekspektasi Y sama dengan P, dan variansi dari Y sama dengan P1 dikurang P per N. Kemudian untuk ekspektasi Y yaitu setelah diketahui Y sama dengan X per N, kemudian kita substitusikan untuk nilai Y-nya menjadi ekspektasi dari X per N, kemudian 1 per N-nya dikeluarkan diperoleh 1 per N ekspektasi dari X. Pada teorema sebelumnya telah diketahui ekspektasi dari X yaitu sama dengan NP, maka diperoleh hasil 1 per N dikali dengan NP, dan nilai ekspektasi Y yaitu sama dengan P. Untuk pembuktian variansi Y. Variansi Y kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan X per N, kemudian diperoleh hasil 1 per N kuadrat dikali dengan variansi X. Variansi X diperoleh dari teorema sebelumnya yaitu NP dikali 1 per 1 dikurang P. Jadi diperoleh variansi Y sama dengan 1 per N kuadrat dikali dengan NP dikali 1 dikurang P. Kemudian N-nya dapat dicoret sehingga N-nya menjadi 1 dan variansi Y sama dengan P dikali 1 dikurang P per N. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Resti Septia. Kepada Resti dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya itu teorema ketiga yang mengatakan fungsi pembangkit momen dari distribusi binomial diberikan dengan MXT sama dengan 1 ditambah theta dalam kurung E berpangkat T dikurang 1 berpangkat N. Buktinya, menurut definisi pembangkit momen yaitu MXT sama dengan ekspektasi dari E berpangkat T sama dengan T kombinasi dari NX
theta berpangkat dikali dalam kurung 1 dikurang theta berpangkat n dikurang x sama dengan sigma dari x sama dengan 0 sampai n kombinasi dari nx dikali e pangkat t dikali theta berpangkat x dikali dalam kurung 1 dikurang theta berpangkat n dikurang x. Kita sederhanakan sehingga mendapat 1 ditambah theta dikali dalam kurung e berpangkat t dikurang 1 berpangkat n. Selanjutnya, contoh soal. Misalkan sebuah pelemparan koin dilakukan sebanyak 5 kali, di mana peluang munculnya sisi kepala dalam sekali lempar adalah 0,4. Misalkan X menyatakan banyak kepala yang muncul, dan X itu binomial. Kita misalkan pelemparan koin itu adalah N, berarti N-nya sama dengan 5, dan munculnya sisi kepala itu adalah theta, berarti theta-nya sama dengan 0,4. Yang A tentukan fungsi pembangkit momen dari variabel acak X. D. Gunakan fungsi pembangkit momen untuk menghitung ekspektasi. Next. Jawaban yang A. Untuk menentukan fungsi pembangkit momen, kita ketahui bahwa X itu adalah binomial, dan N sama dengan 5, theta sama dengan 0,4. Menurut teorema fungsi pembangkit momen dari distribusi binomial, diperoleh MXT sama dengan 1 ditambah theta dikali dalam kurung dikali E pangkat T dikurang 1 berpangkat N. Karena nilai theta-nya sama dengan 0,4 dan N-nya sama dengan 5, kita masukkan sehingga T sama dengan 1 ditambah 0,4 dikali E berpangkat T dikurang 1 berpangkat 5. Kita sederhanakan sehingga kita dapat mengetahui fungsi pembangkit momennya yaitu 0,6 ditambah 0,4 E berpangkat T berpangkat 5. Selanjutnya, yang B yaitu menentukan nilai ekspektasi menggunakan fungsi pembangkit momen. Ekspektasi dari variabel X dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi pembangkit momen. Ekspektasi X sama dengan turunan pertama dari MX0. Dari yang A tadi, kita ketahui bahwa fungsi pembangkit momennya yaitu 0,6 ditambah 0,4 E berpangkat T berpangkat 5. Kita turunkan terhadap T menggunakan aturan sehingga 5 dikali 0,6 ditambah 0,4 E berpangkat T berpangkat 4 dikali 0,4 E pangkat T. Substitusikan T-nya sama dengan 0. E pangkat 0 sama dengan 1 sehingga 5 kali 2 hingga menggunakan fungsi pembangkit momennya yaitu adalah 2. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasan dari Resti Setia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.